Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 12. Pada kesempatan kali ini, untuk mata pelajaran matematika, bab pertama itu kita mempelajari mengenai dimensi 3. Nah, lanjut. Langsung saja. Dimensi itu kita mulai dari 0 dimensi. Nah, 0 dimensi itu dilambangkan dengan titik. Jadi kalau 0 dimensi itu tidak memiliki panjang maupun lebar, ya. Yang kedua adalah garis. Garis itu satu dimensi karena garis hanya memiliki satu komponen, yaitu panjang. Yang ketiga, persegi dan bangun datar lainnya itu 2 dimensi karena memiliki komponen panjang dan lebar. Yang keempat adalah bangun ruang. Bangun ruang ini 3 dimensi karena memiliki 3 komponen, panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya, kalau di bidang geometri itu tidak ada bangun dimensi 4. Ya, lanjut. Nah, perhatikan gambar pertama itu adalah gambar contoh dari bangun ruang. Ada kardus, toples, ada kardus makanan, ya. Nah, ini 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi membentuk ruang, makanya dinamakan bangun ruang karena membentuk ruang. Kalau bangun datar itu datar, ya, makanya dinamakan bangun datar. Seperti itu. Lanjut. Nah, contoh ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini berarti punya 3 komponen, titik, 4 ya, titik, garis, dan bangun datar, bangun ruang. Kalau titiknya itu ada 8, titik A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk garisnya ada 12, contohnya itu garis AB, BC, CD, HD gitu ya. Untuk sisinya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Contoh sisi bawah atau sisi alas A, B, C, D. Untuk sisi itu minimal bisa membentuk bangun datar itu 3 garis ya, yaitu segitiga. Nah, lanjut. Kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menghitung jarak antar titik. Yang pertama harus kita pelajari apa itu jarak ya. Nah, misal ada 2 bangun datar G1 dan G2. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis ya. Jadi ada 6 titik, lalu di 6 titik di G1, 6 titik di G2, lalu kita hubungkan dengan garis lurus ya. Nah, kira-kira manakah yang merupakan jarak? Apakah garis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Untuk garis 1 dan garis kelima itu sama panjangnya ya. Yang garis kedua dan keempat juga sama panjangnya. Nah, yang merupakan jarak adalah dari titik yang terdekat, yang jaraknya itu paling dekat, yaitu titik A ke titik B. Jadi kalau jarak itu jarak yang paling dekat. Selanjutnya, contoh, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Titik F dan titik G. Nah, maka jaraknya adalah garis contoh, yaitu garis yang warna pink atau merah. Nah, itu namanya jarak antara titik F dan G. Yang kedua yang B, yang pertama yang B, manakah yang merupakan antara titik B dan titik D? Nah, itu jaraknya ya, jarak itu yang terdekat. Berarti dari B ke D. Lanjut. Manakah yang merupakan antara
jarak antara titik P dan titik N. Berarti kita tarik lurus dari titik P ke titik N. Yang B, manakah yang merupakan jarak antara titik Q dan titik L? Nah itu ya, dari titik Q ke titik L. Sudah paham? Lanjut. Menghitung jarak antar titik. Untuk mencari jarak antara titik. Ya, kita ke gambar dulu. Nah, untuk mencari jarak antara titik A ke titik F. Nah itu ya. Titik A ke titik G. Nah, titik A ke titik T itu dapat dicari menggunakan rumus Pitagoras. Pitagoras itu rumus segitiga siku-siku ya. Contoh, kita akan mencari jarak antara titik A dan titik F. Perhatikan segitiga ABF. Ya. Di mana AF adalah sisi miring sehingga didapat AF kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BF kuadrat. Jadi kalau yang masih lupa ya, rumus Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi yang lain kuadrat terus dijumlah. Lanjut contoh. Jika panjang sisi kubus adalah 7, berapa jarak titik A dan titik F? Ini masih dengan kubus yang tadi ya. Berarti caranya ini. Kita masukkan rumusnya, lalu sisinya itu 7, kita masukkan ya. Sisinya kan sama semua kalau kubus, berarti AB 7, BF-nya juga 7. Nah, lanjut. 7 kuadrat 49 ditambah 49. 49-nya kan ada 2, berarti 2 kali 49. Akar dari 49 kan 7, dikeluarkan jadi 7 akar 2. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mencari jarak titik A ke titik G dan jarak titik A ke titik T jika diketahui panjang sisi kubusnya adalah 5. Nah, gambarnya itu yang mana? Yang ini, ya kubus yang ini. Paham ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian screenshot tugasnya biar nanti bisa mengerjakan.